Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada malam hari ini kita majelis ke-43 dan pembahasan terakhir insyaallah di Babul Mawaqit, bab waktu-waktu sholat. Ini pembahasan penutupnya. Setelah itu kita nanti akan masuk di pekan depan insyaallah di Babul Adzan, bab tentang adzan. Kita baca 4 hadis yang tersisa dengan riwayat-riwayatnya. Kata beliau di hadits ke-174, Wan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la salata ba'dal fajr illa sajadatain akhrajahul khamsah illa an-Nasa'i. Wa fi riwayati Abdurrazzaq la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atail fajr. Wa mithluhu lid-Daruqutni an Ibnu Umar an Ibni Amr ibn al-As. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah fajar kecuali 2 rakaat subuh. 2 rakaat subuh. Ini hadits menyelisih yang lewat kan. Kan setelah terbit fajar itu ada solat subuh dan ada 2 rakaat sebelum solat subuh. Nanti ada 4 rakaat. Tapi di sini hadits katanya tidak ada solat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat subuh saja. Artinya dari hadits ini tidak ada ba'diyah, tidak ada qobliyah. Tidak ada ba'diyah, tidak ada qobliyah. Dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Dalam satu riwayat Abdurrazzaq, Nabi bersabda tidak ada solat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat fajar saja, yaitu subuh. Dan hadits serupa menurut Ad-Daruqutni dari Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Ini riwayat-riwayatnya. Sumber hadits Ibnu Umar itu tadi dikatakan riwayat Imam 5. Hadits Ibnu Umar itu riwayat Imam 5, maksudnya Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, kecuali An-Nasa'i, berarti Imam 4. Hanya saja setelah diperiksa, ternyata ini hadits diriwayatkan hanya Imam 5 kecuali An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Karena Ibnu Majah tidak sama lafadznya dengan lafadz yang disebutkan oleh penulis. Tidak sama lafadznya. Ibnu Majah meriwayatkannya di nomor 235 tapi lafadznya tidak sama. Sehingga tidak bisa dikatakan diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Yang benarnya hanya Imam 3 saja. Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Dengan lafadz yang sama. Ini untuk hadits Ibnu Umar. Hadits Abdullah bin Amr ibn al-As itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Derajat hadits. Hadits Ibnu Umar dhaif. Tidak ada solat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat subuh. Dhaif.
Karena dalam sanadnya ada Muhammad ibn al-Husain. Orang ini majhul ain. Kan rawi itu ada majhul hal. Tidak ditahu kuat atau tidak hafalannya. Penjagaannya terhadap hadis. Tapi ini hadis ada di dalam sanadnya Muhammad ibn al-Husain. Namanya majhul ain. Tidak diketahui orangnya. Ini hadis palsu. Iya, tidak benar. Dan hadits Abdullah bin Amr bin As dhaif juga. Karena terdapat rawi yang bernama Abdul Razzaq Abdurrahman ibn Ziyad dhaif. Seandainya juga tadi hadits yang pertama bisa dibilang dhaif, bukan rawinya majhul ain, bisalah dinaikkan ke derajat hasan. Tapi ini hadits tidak bisa saling mendukung. Ini hadits tidak bisa saling mendukung. Cuman belum bawakan karena ada yang berdalil dengan hadits ini tidak adanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah subuh. Iya, tapi haditsnya dhaif. Sehingga fikih hadits tidak boleh sholat sunnah sebelum dan setelah sholat subuh kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadinya begitu. Kita tidak ikut hadits tadi. Kita ikut hadits yang lebih sahih. Tentang adanya sholat subuh, kemudian adanya anjuran sholat sunnah sebelum sholat subuh. Dikarenakan haditsnya dhaif yang mengatakan tidak ada sholat sunnah. Kecuali sholat subuh saja. Kemudian fikih kedua, sholat yang memiliki sebab. Kembali kita singgung, sholat yang memiliki sebab tidak terlarang pada waktu terlarang. Ini sudah kita singgung juga sebelumnya. Karena kenapa kita singgung ulang ini? Karena hadits tadi itu menunjukkan bahwa biar sholat yang memiliki sebab tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita masuk masjid di sholat subuh, kalau kita beramal dengan hadits yang ada ini, seandainya sahih, maka tidak boleh bertahiyat masjid. Karena tidak boleh sholat setelah terbitnya fajar, kecuali sholat subuh saja. Kecuali sholat subuh saja. Tapi ini tentunya menyelisih hadits-hadits yang lain juga terkait dengan anjuran untuk sholat tahiyat masjid, sholat wudhu. Iya, itu tentunya kita tidak ambil hadits ini. Kita tidak ambil hadits yang ada di hadapan kita. Kemudian hadits berikutnya lagi. Kita malam hari ini akan selesai dengan cepat ini ya, Masya Allah. Hadits ke 176 juga langsung riwayat 177. Wan Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asr thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fa sa'altuhu fa qala syugiltu an raka'atai ba'da adh-dhuhri fa shallaituhuma al-an. Fakul qultu apa naqdihima idza fatatna qala la akhrajahu Ahmad wa li Abi Daud an Aisyah bimaknahu. Kata bola dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat asar, kemudian beliau masuk ke rumahku dan sholat 2 rakaat di rumah. Jadi sholat asar, setelah sholat asar belum sholat 2 rakaat di rumah. Maka saya bertanya, sholat apa ini? Kan asar tidak ada ba'diyah. Tidak ada sholat setelah asar bahkan sampai matahari terbenam. Makanya Ummu Salamah bertanya, karena Nabi setelah sholat asar masuk rumah sholat 2 rakaat. Ummu Salamah bertanya, sholat apa itu? Maka kata Nabi, syugiltu an raka'atai ba'da dhuhr. Saya tersibukkan dari 2 rakaat setelah zuhur. Maka saya sholat sekarang. Itu belum qadha, belum ganti. Qultu, maka saya bilang,
afanaqdihima idza fatatna, apakah kami juga ganti kalau itu luput dari kami? Qala, kata Nabi, la, tidak. Ini hadits seakan-akan mengganti yang luput itu khusus Nabi. Karena Nabi ganti, tapi Ummu Salamah bertanya, kami gimana? Apakah juga boleh ganti kalau luput? Kata Nabi, tidak. Kata beliau, akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Wali Abu Daud, dan dari riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha semakna dengannya. Semakna dengannya. Sumber hadis Ummu Salamah itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad, tentunya Imam Ahmad jilid 6 ayat 315. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 1280. Derajat hadits Ummu Salamah dengan tambahan, saya bertanya apakah kami harus melakukan qada jika melakukannya, yaitu tidak sholat tadi, maka Nabi bersabda tidak. Ini dengan tambahan itu dihukumi oleh para ulama dhaif syadz. Ini tambahan yang dhaif. Karena dalam riwayat Imam Al-Bukhari kalau kita cek, sebenarnya ini asalnya adalah di Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, betul Nabi sholat asar, masuk rumah Ummu Salamah, belum sholat 2 rakaat. Cuman tidak ada tambahan itu. Apakah kalau kami, jadi sampai riwayat bahwa saya pun bertanya, Rasulullah mengatakan luput tadi saya sholat ba'diyah, duhur, maka saya ganti sekarang. Cuman lanjutannya, apakah kami qada juga kalau luput? Kata Nabi, tidak. Tambahan itu syadz, di luar daripada Bukhari Muslim. Bukhari sampai Nabi qada. Tidak ada pertanyaan Ummu Salamah. Muslim juga sama. Bukhari kalau kita cek di nomor 1233, Imam Muslim juga di nomor 834 tanpa tambahan tersebut. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumi bahkan tambahan itu adalah tambahan yang syadz, tambahan yang lemah, tidak boleh diambil. Karena kalau kita ambil itu tambahan, berarti tidak boleh kita qada kalau luput. Itu khusus untuk Nabi. Tapi itu adalah tambahan yang tidak benar. Riwayatnya lemah. Jadi asalnya sahih. Asal riwayatnya sahih. Cuman sampai lafaz, ya. Sampai lafaz ini. Iya. Fa shallaituhuma al-an. Ini jadi yang sahih dari Nabi kita SAW sampai sini. Iya, sampai di situ. Fasallaituhumal an. Tambahan mulai di sini. Apa naqdihima idza fatatna? Qala la. Apakah kami juga menggantinya kalau luput? Kata Nabi, tidak. Itu tidak sahih. Di Bukhari Muslim hanya sampai sekarang ini, sampai al-an, sampai di sini. Itu di Bukhari Muslim. Di Bukhari Muslim. Dan sampai disitulah yang sahih. Iya. Supaya sebentar kita paham fikih jadinya. Iya. Dari mengganti ini sholat yang luput. Kemudian hadits Aisyah. Kan ada tadi. Iya. Abu Daud dari Aisyah. Iya, Abu Daud dari Aisyah. Kalau yang itu gimana modelnya itu? Ya, kita bisa melihat hadits Aisyah riwayat Imam Abu Daud tadi. Hadits Aisyah dhaif. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq. Dia adalah rawi yang mudallis. Suka menyamarkan hadits. Dan dalam riwayat ini dia tidak jelas mengatakan haddatsana. Dia menukil dengan an. Rawi yang mudallis kalau tidak bilang haddatsana, maka itu adalah ada inqita, ada keterputusan dalam sanadnya. Ada keterputusan dalam sanadnya. Rawi yang suka menyamarkan hadits, dia seakan-akan dia dengar padahal tidak dengar, biasanya tidak pakai kata haddatsana atau akhbarona.
dia akan pakai kata an atau anna atau kola. Iya, untuk menyamarkan seakan-akan dia ketemu dengan gurunya padahal tidak ketemu. Padahal tidak ketemu. Jadi hadits Aisyah itu dhaif. Cuman telah datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga di nomor 590 dan Imam Muslim di nomor 835 tanpa tambahan melarang dari 2 rakaat setelah sholat asar. Yang tadi bilang lah. Sama. Jadi riwayat Ummu Salamah tidak ada tambahan, tidak boleh diganti. Riwayat Aisyah tidak ada juga tambahan, tidak boleh mengganti yang luput. Iya, fikih hadis. Iya, disyariatkan mengganti sholat sunnah yang luput dikerjakan karena adanya udzur. Kenapa? Kita malah fikihnya bertentangan dengan hadis disebabkan karena hadis yang ada di hadapan kita dhaif dengan tambahan kata Nabi tidak. Dengan tambahan kata Nabi tidak. Bahkan seandainya beliau menyebutkan hadis di dalam riwayat Imam Muslim yang menyelisih ini menunjukkan bahwa bolehnya mengganti yang luput. Bolehnya mengganti yang luput. Ada hadis dinukil oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarina. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar kami. Karena mereka safar bersama Rasulullah. Fanama anis subhi, maka beliau ketiduran dari sholat subuh. Ya tentunya ya Nabi dalam sebagai manusia bisa tidur, bisa bangun. Cuman apapun yang terjadi pada beliau itu ada hikmah. Ada pengajaran ilmu. Ada pengajaran wahyu. Jadi beliau ketiduran dari sholat subuh. Hatta tola'atis syams. Hingga matahari sudah terbit. Jadi tertidur sampai matahari terbit. Fastaiqadha Rasulullah, maka Rasulullah terbangun. Juga sahabat juga terbangun. Faqala, maka beliau berkata, tanahau an hadzal makan. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Karena di sebagian riwayat di situ adalah tempat banyak jinnya. Sehingga mereka tertidur dari ibadah. Maka kata beliau, ayo kita berpindah. Berpindahlah kalian dari tempat ini. Maka mereka pun berpindah dulu. Padahal sudah terbit matahari ini. Pindah dulu. Tsumma amara Bilal. Kemudian belum memerintahkan Bilal untuk adzan. Fa'adzan, kemudian Bilal pun adzan. Sudah matahari terbit. Adzan. Tsumma tawadda'u. Kemudian mereka pun berwudu. Wasollau, dan mereka solat. Rok'atail fajar. 2 rakaat fajar. Tsumma amara Bilal fa'aqoma. Setelah itu beliau perintahkan Bilal untuk qomat. Maka Bilal pun qomat. Fasalla bihim sholata subuhi. Setelah Bilal qomat, maka Nabi solat mengimami mereka solat subuh. Lihat itu, sudah terbit matahari. Beliau sholat 2 rakaat dulu, baru sholat subuh. Berarti kalau luput, qadha. Ini menyelisih hadits yang ada di buku, bahwa tidak boleh qadha. Adapun Rasulullah lakukan, itu beliau saja. Itu kekhususan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tentunya haditsnya dhaif, dan yang lebih sahih ini Muslim. Ya. Nabi terbangun sholat subuh terlambat bersama para sahabat di perjalanan, dan mereka sholat dulu 2 rakaat sebelum subuh. Setelah itu qomat baru sholat subuh. Nah, ini tentunya boleh mengganti sholat yang luput. Dan ini masuk dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan aw nama anha." Siapa yang lupa sebuah salat atau ketiduran darinya, fakaffaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha. Maka kafaronnya adalah dia salat kalau dia ingat. Kata para ulama, ini mencakup salat wajib dan salat sunnah. Kalau ada orang ketiduran dari salat subuh, iya, ketiduran dari salat 2 rakaat subuh, atau ketiduran dari salat secara umum, salat apapun itu, dari salat, maka dia salat saat dia ingat. Nah, ini tentunya lebih sahih. Bukhari Muslim dari Anas ibnu Malik yang menunjukkan bahwa jika kita luput dari salat yang biasa kita lakukan, maka kita qadha walaupun sudah keluar waktunya. Maka boleh kita qadha walaupun sudah keluar waktunya. Walaupun sudah keluar waktunya. Ini ayat penutup dari pembahasan waktu-waktu sholat. Dengan ini kita sudah tamat pembahasannya. Dan berikutnya kita akan masuk di babul adzan. Ini nanti kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah ta'ala. Kita akan tutup dulu. Cukupkan. Kita masuk di tanya jawab. Ada pertanyaan, berarti pendapat yang mengatakan bahwa sholat 2 rakaat setelah asar ya, adalah pendapat yang dhaif. Dhaif, karena hadisnya dhaif. Hadisnya syad. Syad itu adalah lebih dari dhaif, tidak bisa didukung. Nah, jadi yang mengatakan bahwa Nabi sholat 2 rakaat setelah asar adalah kekhususan Nabi, itu adalah dhaif. Pendapat yang lemah karena dibangun di atas hadis yang lemah. Itu kan ijtihadnya Syekh Albani. Syekh Albani belum tak sahihkan. Syekh Albani katakan syad. Ana bilang tadi apa? Syekh Albani sahihkan? Enggak. Syekh Albani kalau saya ngomong Syekh Albani sahihkan berarti salah. Karena Syekh Albani rahimahullah dhaifkan hadits Ibnu Umar tadi. Syekh Albani dhaifkan hadits Ibnu Umar tadi. Di kitab Al-Irwa. Belum dhaif. Kalau saya ngomong tadi disahihkan oleh Syekh Albani berarti saya salah. Enggak. Saya sudah periksa baik-baik bahwa Syekh Albani dhaifkan. Riwayat Ibnu Umar itu Syekh Albani rahimahullah ta'ala hukumi syad. Iya. Kita di sini lihat pertanyaan kertas. Bagaimana jika saudari minta tolong untuk diantar ke kantor, sementara kantornya terjadi ikhtilat dan saudari saya itu pakaiannya tidak syar'i karena belum mengenal sunnah, apakah boleh saya bantu antar ke kantornya? Bagaimana cara menolak agar tidak terjadi perselisihan di tengah keluarga? Antar saja itu. Tidak apa-apa kita antar karena saudari. Dia punya hak sebagai saudari. Dia punya hak sebagai saudari. Jadi tidak apa-apa kita antar. Iya. Adapun untuk berselisih dalam keluarga, hindari berselisih dengan keluarga. Iya, kalau ada sesuatu yang tidak disyariatkan, kemudian mereka lakukan, nasihati saja. Kalau tidak diterima, alhamdulillah, ingkari saja dalam hati. Tidak usah berdebat. Bolehkah kita mengakhirkan penjelasan bab tentang adzan dan mengawalkan penjelasan tentang bab puasa karena sedikit lagi mendekati bulan Ramadan? Tidak boleh, ini kajian kitab. Tidak boleh kita bagi mundur dan majukan kitabnya orang. Ini pembahasan bersambung kajian kitab. Iya, tidak boleh semau kita.
Kalau mau pembahasan puasa, ya buku lain. Jangan diubah-ubah susunan bukunya orang. Itu enggak, bukan adab itu. Ya, bukan adab. Kita ini hanya bantu menjelaskan. Boleh. Itu pun sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri. Makanya di catatan kaki, itu saya sertakan kadang ini ada di Lihat Bulughul Maram, Fathul Bari. Itu berdasarkan yang dijelaskan sendiri oleh penulis di tempat lain. Terus bantu memberikan nomor, begitu saja. Adapun kita ubah-ubah susunan bukunya orang, enggak boleh, bukan adab itu. Bukan adab itu. Kalau memang mau pembahasan puasa, adalah di buku lain. Iya, kalau misalnya saya tidak mau, cari ustaz lain. Banyak ustaz. Alhamdulillah. Kalau kita butuh puasa, cari ustaz yang bahas puasa. Iya, alhamdulillah. Ustaz, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, apakah boleh sholat malam sendiri? Karena di kampung saya tidak ada yang melakukan sholat malam berjamaah. Dan jika boleh mengerjakan sholat malam sendiri, apakah pahalanya sama dengan pahala jika sholat berjamaah? Sholat malam di bulan Ramadan itu hukumnya tidak wajib berjamaah. Tidak wajib berjamaah. Hukumnya sunnah dilakukan secara berjamaah. Nabi melakukan sholat malam di bulan Ramadan berjamaah itu hanya 3 malam. Setelah itu beliau tinggalkan. Beliau tinggalkan mulai dari situ sampai masanya Abu Bakar berkuasa tidak ada. Di masanya Umar juga di awal tidak ada. Setelah banyak kaum muslimin dan masing-masing mereka sholat di masjid, maka Umar menganjurkan untuk mengumpulkannya seperti di masa Nabi yang dilakukan. Iya, di masa Nabi dilakukan. Maka disitulah mulai dilakukan berjamaah. Jadi sholat tarawih itu sunnah berjamaah. Kalau kita sholat sendiri, tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya. Dibolehkan. Kalau kita sholat sendiri di rumah, wallahu alam. Mana yang lebih, pertanyaan berikutnya, mana yang lebih kami dahulukan? Pertemanan di atas usul. Pertemanan di atas usul ahli sunnah, tapi terlalu akrab. Tapi tidak terlalu akrab. Atau pertemanan di atas bid'ah, hizbiyah, tapi kami akrab. Iya, Masya Allah. Itu masalah ya. Kalau kita akrab dengan orang menyelisih sunnah, iya, itu bahaya. Allah telah larang kita di Quran. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan condong kepada orang dolim. Dan siapa yang lebih dolim daripada ahli bidah? Ia merubah syariat, menambah syariat, mengurangi syariat. Mereka adalah orang yang dolim. Allah katakan jangan condong kepadanya, apalagi mau berteman. Kalau kita merasa akrab, itu menunjukkan ruh kita sebenarnya ahli bidah. Badan taji yang sunnah, ruh itu ahli bidah. Karena kata Nabi dalam hadits Muslim, inna ar-ruh al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu adalah tentara. Tentara. Iya. Wa ma tawafaqa minha italaf. Kalau dia saling cocok, maka mereka akan bersatu, badan ikut. Kalau tidak saling cocok, ikhtalaf, maka dia akan pisah. Tidak akan bersatu antara ahli bid'ah dengan ahli sunnah selama-lamanya. Kalau ada yang mau bilang bisa disatukan, itu sama dengan mau menyatukan antara air dan api. Ya, atau mau menyatukan antara apa itu? Ada bahasa yang paling bagus yang dalam masalah ini, seperti orang mau mempersaudarakan domba dengan serigala.
yang mau menyatukan ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Kalau kita akrab di situ, itu menunjukkan ruh kita ahli bid'ah. Terus kita bilang, kamu ini jangan jadi ahli bid'ah. Iya. Tidak boleh kita bebaskan diri kita begitu. Tidak boleh kita bebaskan diri kita begitu. Iya. Berteman dengan ahli sunnah, orang yang berkeyakinan baik, yang tidak melakukan kecuali dengan di atas sunnah, itu lebih baik. Walaupun tidak akrab. Dan sebenarnya tidak mungkin ahlu sunnah tidak akrab. Tidak saling kenal saja, ahli sunnah ucapannya itu adalah akan sama. Mau penduduk Saudi, Yaman, Syam, iya, penduduk manapun, tidak pernah ketemu, tapi ucapan mereka seperti satu. Kenapa? Karena sumbernya Quran, hadits. Jadi kalau kita merasa tidak akrab dengan ahli sunnah, yang masalah adalah ruh kita memang ada kecondongan kepada ahli bid'ah. Iya, dan ditambah oleh setan. Ditambah oleh setan. Setan kan berusaha keras. Iya, kita menjauh dari yang namanya ahli sunnah. Orang yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Iya, wallahualam. Saya penuntut ilmu berusia 20-an tahun. Terkadang saya sulit membuat prioritas dalam belajar. Apakah menghafal Quran lebih saya tekankan atau belajar silsilah kitab? Ditambah lagi sekarang jadwal belajar saya bertambah. Jadi murojaah hafalan saya berkurang. Apakah itu sebuah kemunduran? Iya. Alhamdulillah seorang itu memilih apa yang maslahat baginya dalam belajar. Apa yang dia lebih butuh dulu dalam belajar. Iya. Tidak apa-apa dia korbankan dulu yang lain. Yang penting dia lihat apa yang lebih dia butuhkan dulu. Mulai dari ilmu-ilmu kecil, kemudian ilmu besar. Setelah itu, nanti kalau dia tidak bisa semuanya, diambil sebagiannya. Ya, kalau penuntut ilmu itu tidak bisa diambil semuanya. Ya, bahkan ilmu ini tidak bisa diambil seluruhnya, walaupun kita habiskan umur kita untuk belajar. Tapi apa yang tidak bisa diambil semuanya, maka diambil saja sebagiannya yang mampu kita ambil. Yang mampu kita ambil. Kita pilih apa yang mampu kita lakukan dulu, kemudian nanti ke setelahnya, wallahualam. Apa hukum orang yang mempunyai uang tetapi tidak mau membayar utangnya walaupun sedikit? Tapi bagi saya itu sangat berarti, Ustadz. Bayar cepat utangmu. Jadi kalau kita bertanya hukum, orang yang sengaja mengakhirkan pembayaran padahal dia mampu, dolim. Kata Nabi SAW, matlul goni dulmun. Mengulur-ngulurnya dalam pembayaran orang yang mampu bayar, dolim. Jelas sekali kata Nabi. Setiap orang yang mampu bayar utang tapi dia undur, dia ulur. Iya, maka dolim. Dan hati-hati dari dolim. Berbuat dolim kepada orang. Iya, maka siapa yang mampu segera bayar utangnya. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit, segera. Karena membayar utang itu hukumnya wajib. Membayar utang hukumnya wajib jika sudah datang waktunya. Jika sudah datang waktunya, bukan sunnah, wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena berdosa kalau dia tidak bayar. Berdosa kalau dia undur, berdosa. Undur, apalagi tidak bayar. Iya, apalagi tidak bayar. Maka bertakwalah kepada Allah, bayar utangnya. Wallahualam. Bagaimana cara kita menasehati orang tua
yang sudah kenal sunnah tapi masih sering menceritakan orang, dan ketika memiliki HP, ketika melihat HP lalu lewat yang ada lagunya dia tidak skip, malah melihat dan mendengarkan lagu tersebut. Ya, orang tua menasihati orang tua ya. Kita tentunya alhamdulillah dalam hal tersebut menggunakan hikmah. Iya. Kalau dia tidak bisa digurui, boleh nanti pada suatu waktu, bukan saat dia mendengar lagu, tapi nanti di waktu lain. Pak, apa hukumnya mendengarkan lagu? Kalau dia bilang halal nah, kita bilang, setahu saya haram, Pak. Setahu saya haram. Nah, itu namanya terjadilah diskusi setelahnya. Akhirnya kita tidak menggurui, saling bertanya. Kan orang tua kalau digurui, ada tomnya, prinsipnya. Kamu masih makan garam baru sedikit. Saya ini sudah banyak, makanya saya tekanan naik. Iya. Jadi jangan digurui. Iya. Terus jangan di waktu itu. Tidak harus. Seorang itu boleh mengakhirkan, mengingkari kemungkaran jika saat kita awalkan akan melahirkan kemungkaran yang baru. Boleh kita akhirkan. Boleh kita undur. Di saat yang tepat baru kita kasih tahu. Kasih tahunya jangan seperti menggurui, kita ini anak. Dia orang tua. Apalagi kalau kita tahu bahwa ini bapak tidak menerima nasihat dari anak. Maka caranya kita pura-pura tidak tahu saja. Iya. Pura-pura tidak tahu. Melakukan tanya jawab. Dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi biasa mengatakan, tahukah kalian di sana ada pohon yang semua di pohon itu berguna. Mathaluhu kamathalil mu'min. Ada pohon perumpamaan itu seperti orang beriman. Orang beriman itu adalah bermanfaat seluruh badannya, ucapannya, perbuatannya, semua bermanfaat. Itu orang beriman. Dan di sana ada pohon. Nabi tahu ini tapi bertanya kepada sahabat. Jadi tidak apa-apa kita tahu tapi bertanya. Dipahamkan? Kita bertanya. Jadi Rasulullah bertanya begitu. Maka boleh kita lakukan itu. Kita bertanya. Apa hukum dengar lagu, musik? Iya. Itu yang dilemparkan. Kalau dia bilang, ya haram nah. Tidak boleh kita dengar lagu. Tidak boleh kita dengar musik. Baru masuk lagi di berikutnya. Tinggal dibilang, tapi saya pernah lihat bapak dengar. Iya. Nah, nanti kan baru minimal dia tahu dia salah. Berarti nanti kan dia tobat. Itu namanya penegakan hujah. Iya. Itu namanya penegakan hujah. Iya. Sama dengan yang lain. Bukan hanya musik. Semua hal begitu dilakukan. Ada bapak masih merokok. Jangan pergi langsung ke mulutnya, tarik, putus. Jangan. Iya. Itu terlalu keras. Nanti dia akan bilang, weh, bahaya anakku ini kalau belajar terus di JF. Woi, merokok saja nak tarik, kena pocaki mulut tak. Iya. Jangan begitu. Iya. Sampaikan dengan hikmah. Iya. Sampaikan dengan hikmah. Iya. Boleh kita bertanya. Pak, apa hukum bunuh diri? Dia bilang, bunuh diri tidak ada orang bilang boleh. Tidak boleh, haram bunuh diri orang. Tapi itu dibungkus rokok. Ditulis itu Bapak, rokok membunuhmu. Bapak kalau rokok kayak bunuh diri itu. Kita kasih begitu. Iya.
Iya. Terus di situ juga, tapi saya enggak mati-mati ini nak, sudah 35 tahun merokok. Kalau dia bilang begitu, ada juga di situ rokok merusak jantung. Rokok, jangan sampai coba pergi ke dokter, sebetulnya jantung tak sudah terbakar. Iya. Kan banyak di situ ucapan ditulis oleh produksi rokok. Iya. Kalau enggak percaya, kasih lihat saja foto dipajang di reklame itu di jalan-jalan. Iya, itu hancur. Lehernya melubang. Kalau belum Pak, saya takut Bapak tiba-tiba lubang leher. Kan begitu. Enggak usah dibilang haram itu Pak. Enggak, kasih takut saja. Iya. Ini wallahu alam. Kita adzan dulu. Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk ini. Apakah sholat sunnah yang diqodho termasuk sholat yang punya sebab yang boleh dikerjakan walaupun di waktu terlarang? Kalau ini tidak perlu diqodho, kan boleh dikerjakan di setiap saat. Kalau ini tidak masalah. Artinya sholat sunnah biasa saja boleh, apalagi memiliki sebab. Karena dia boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang. Apakah kita mengqodho sholat? Harus disertai niat qodho juga Ustaz? Harus. Innamal amalu binniat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau sholatnya sholat qodho, niatnya qodho. Niatnya adalah qodho. Wallahualam. Bulan Rajab sebentar lagi pergi dan bulan Ramadan sudah menanti. Sementara hidup hari ini hanya terus begini. Apa ini? Masya Allah. Saya terjebak ini. Iya. Dan diri ini hampir jatuh dalam sikap lalai. Karena begitu banyak rintangan yang harus dilewati. Maka saya mohon nasihat bagi saya yang masih terus berusaha memperbaiki diri. Karena sebenarnya diri ini ingin hidup damai. Entah dari ekonomi yang sesuai atau dari agama yang tidak terbengkalai. Oh, Masya Allah. Allahumma barik. Siapa ini? Hah? Penyair ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kita tentunya ketika mendengarkan dan akan mendekati musim kebaikan, maka yang paling pokok adalah kita mengenal kadar dari zaman itu, waktu itu. Ya, kita mengenal kadarnya nanti bulan Ramadan. Dan kedudukan berpuasa di dalamnya. Ya, mulailah dengan membaca-baca keutamaan bulan Ramadan, keutamaan berpuasa di dalamnya. Karena dengan mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan dan mengetahui keutamaan bulan Ramadan itu sendiri, maka kita akan melakukan persiapan. Dengan semua yang bisa kita lakukan. Kita pasti akan mulai mau mempelajari bagaimana berpuasa di bulan Ramadan. Kita akan sudah siap-siap. Iya, kita akan merujuk kembali karena ini kewajiban hanya 1 kali setahun. Bukan seperti sholat yang susah dilupa karena 5 kali sehari semalam. Tapi puasa ini kita harus ulang setiap datang. Karena sempat kita lupa. Sempat kita lupa karena setahun, 11 bulan kita tidak melakukannya. Kita tidak mendapatinya. Maka kita ketika mengetahui kadar kemuliaan sebuah waktu dan sebuah amalan, maka kita akan pasti melakukan persiapan. Ya, persiapan pertama kita akan mulai belajar hukum seputar puasa. Dan kita pasti akan mulai
membiasakan diri dengan hal-hal yang nanti akan dilakukan di bulan puasa. Kita pasti akan mulai berpuasa. Maka Rasulullah tidak pernah berpuasa lebih lama dalam sebulan, lebih sering dalam sebulan selain Ramadan kecuali Sya'ban. Nabi hampir berpuasa seluruh Sya'ban. Iya. Itu namanya untuk membiasakan diri menyambut Ramadan. Jangan sampai datang bulan Ramadan, hari pertama langsung baru kita berpuasa. Sehingga kita seperti orang kesetanan. Seperti orang mau mati karena lapar. Semua yang dilihat enak. Lihat jalan kote beli. Bakwan beli. Pisang hijau beli. Pokoknya hari pertama penuh meja. Kenapa? Itu tadi tidak terbiasa berpuasa sehingga hari pertama seperti orang mau mati. Iya. Mulai sekarang kita tentunya pasti akan mulai mengurangi makan dan minum. Jangan sampai datang Ramadan kita tidak bisa lagi meninggalkan makan dan minum di siang hari. Mulailah kalau sebelumnya setiap hari coto, dia akan mulai kurangi coto. Dia akan kurangi itu, makan, demikian pula minum, mulai dia kurangi. Iya, bahkan dia akan mengurangi yang namanya hal-hal yang seperti makan dan minum yang dia lakukan selain Ramadan. Iya, terus dia akan mulai melakukan yang namanya sholat malam. Dia akan mulai membiasakan dirinya membaca Quran. Membaca Quran. Itu namanya persiapan. Itu namanya persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Demikian pula yang dikatakan oleh para ulama, dia bahkan sudah mulai berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan nanti. Kalau masuk, saya akan berpuasa. Dia sudah mulai berniat sekarang. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur. Bisa saja kita tidak sampai bulan Ramadan. Sehingga kita sudah dapat pahalanya walaupun kita belum berpuasa. Kalau ditakdirkan meninggal. Atau ditakdirkan sakit. Atau ibu hamil ditakdirkan hamil. Menyusui ditakdirkan menyusui. Musafir ditakdirkan safar. Kita sudah dapat pahala dengan niat. Karena Nabi SAW bersabda, kataballahul hasanat wassayiat. Allah telah menentukan kebaikan dan keburukan. Waman hamma bihasanah. Iya. Siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan. Walam ya'malha, tapi dia tidak sempat melakukannya. Katabahallahu hasanatan kamilatan. Allah menulis untuknya kebaikan penuh. Jadi kalau takdir nanti kita tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka sekarang tidak masalah kita berniat. Ini seperti yang dikatakan oleh penyair tadi, ya, sudah mau selesai Rajab, mau Sya'ban. Ya, ini sudah 20 Rajab tadi. 10 hari lagi Sya'ban. Iya. Dia akan mulai berniat. Kalau saya dapat Ramadan, saya akan berpuasa. Ternyata meninggal besok. Ya, hati-hati dari penyair tadi yang dirinya sudah lalai. Kan kita tidak tahu. Iya. Maka kita dapat pahala penuh. Kita dapat pahala penuh. Itu wallahualam yang perlu dipikirkan. Ustadz, apa hukumnya menceritakan kejelekan teman kita yang lain dengan menggosipnya agar orang tidak suka padanya? Tidak boleh. Tidak boleh kita gosip. Iya. Itu
menceritakan tentang kejelekan orang itu dibolehkan kalau kita di pengadilan. Ditanya tentang teman kita oleh hakim, boleh kita ceritakan. Ini teman saya, dia membunuh tetangganya. Ini teman saya, dia mencuri mangga tetangganya. Itu kan gosip juga itu. Tapi dibolehkan kalau di pengadilan. Iya, atau dibolehkan di mufti. Orang kita bertanya tentang hukum yang seperti itu. Boleh, adapun tidak ada maslahat itu, tidak boleh kita menceritakan. Ustadz, bagaimana dengan seorang yang sholat di belakang imam dan ternyata pada saat selesai sholat imamnya baru keingat ia habis junub, maka apakah makmum harus mengulangi juga sholatnya? Tidak. Imam yang harus mandi dan ulang sholat. Adapun makmum sah sholatnya. Makmum sudah sah sholatnya. Iya, tidak perlu semua mereka mengulanginya. Karena hanya imam yang batal. Hanya imam yang batal. Bagaimana hukum melakukan hubungan biologis saat setelah sahur. Kemudian setelah itu ketiduran hingga subuh. Iya. Saat setelah sahur, sebelum adzan subuh maksudnya ya. Hukum berhubungan badan boleh. Tidak dilarang. Karena boleh berhubungan badan pada malam. Malam itu dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Itu dibilang malam. Jadi kapan matahari sudah terbenam, bulatan matahari itu sudah terbenam di atas permukaan laut, maka sudah boleh berhubungan badan. Tidak ada masalah. Ada orang mau berbuka dengan berhubungan badan, urusannya itu. Iya. Yang penting sudah terbenam bulatan matahari. Iya. Dia hanya buka dengan air kemudian dia tarik istrinya, selesai masalah, tidak ada masalah. Yang penting sudah hilang bulatan matahari di atas permukaan laut. Demikian pula sebelum terbit fajar. Ketika fajar terbit, maka sudah tidak boleh lagi makan, minum, berhubungan badan. Tapi sebelum itu, boleh makan, minum, dan boleh berhubungan badan. Dan tidak mengapa masuk subuh masih dalam keadaan junub. Tidak masalah. Rasulullah junub dari istrinya dan belum mandi kecuali setelah adzan subuh. Kecuali setelah adzan subuh. Tidak masalah hal tersebut. Dibolehkan. Jadi seperti ini tadi, dia ketiduran. Iya, hingga subuh. Tidak masalah, sah puasanya. Sah puasanya, wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat orang yang masbuk tapi sendirian di belakang karena tidak dapat shaf yang kosong? Tidak apa-apa. Tidak mengapa. Yang masalah itu adalah ada orang shaf di depan belum penuh, kemudian dia sholat sendiri di belakang. Ini batal sholatnya. Nabi SAW bersabda, la sholata khalfas shaffi limunfaridin. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Itu kalau di depannya penuh. Di depannya kosong. Adapun depannya penuh, tidak masalah, tidak masuk dalam hadis itu. Tidak masuk dalam hadis itu. Dia melihat orang dulu, kalau ada yang datang dia tunggu, kalau tidak ada maka dia mulai saat sholat, tidak masalah. Tidak ada masalah, wallahu a'lam. Jika manusia buruk di mata manusia lain, apakah akan juga buruk di mata Allah? Tergantung. Kenapa dia buruk di matanya orang? Karena Nabi SAW buruk di matanya orang Quraisy. Karena dia menyampaikan yang benar. Membantah sembahan-sembahan mereka. Jadi tergantung. Iya. Kalau di mata orang buruk karena dia memang orang penjahat, ya buruk.
Tapi kalau dia buruk karena melakukan kebaikan, maka tidak berguna pandangannya orang. Tidak berguna pandangannya orang. Wallahualam. Apakah jika kita punya masalah dengan sesama kaum, apakah kita yang berdosa meskipun kita benar? Tidak. Kita tidak berdosa. Apakah kita perlu atau diharuskan baik kepada orang yang tidak menghargai kita? Iya, baik saja. Baik saja, walaupun orang itu tidak menghargai kita. Ia berbuat baik saja. Apakah salah jika seorang muslim menjaga mentalnya dan orang-orang yang menjahilinya, dan apakah salah jika kita membalasnya? Ya, tidak salah jika membalasnya dengan yang semisal. Tapi kalau kita maafkan, itu lebih bagus. Kita maafkan lebih bagus. Bolehkah mengembalikan uang orang yang pernah dicuri uangnya tanpa memberitahukan bahwa dulu pernah mencuri uangnya? Iya, boleh mengembalikan tanpa ditahu. Tidak apa-apa. Iya, dan kalau kita kasih tahu lebih bagus supaya dia juga maafkan. Kan ada nilai tambahnya. Dia maafkan. Iya. Kalau kita kasih tahu lebih bagus. Nabi SAW pernah bilang di tengah sahabat, siapa yang saya pernah pukul, maka ini punggungku, silakan pukul. Itu namanya contoh. Iya, enggak apa-apa, enggak usah malu. Maaf, afwan akhi. Dulu saya pernah curi uang tas 1.000. Ini saya kembalikan. Kalau kita mau ambil, alhamdulillah. Kalau tidak, silakan kita hukum. Daripada nanti, kalau dia bilang, ayo enggak mau keambil, penjara kau dulu. Ya, jalani saja. Enggak ada masalah. Daripada nanti di akhirat, iya, dan nanti di akhirat lebih berat. Karena sebelum dihitung, masalahnya kita akan berdiri menanggungnya di padang mahsyar. Itu masalahnya. Coba langsung dihitung. Tapi ini kita akan berdiri, ya, menanggung hal tersebut di padang mahsyar. Ini yang menakutkan. Maka lebih baik kita pahit di dunia ini karena mengakui kesalahan daripada nanti di akhirat. Wallahualam. Masya Allah, udah lewat waktu ini ya. Satu lagi. Afan Ustadz izin bertanya. Saya mau sekali umroh Ramadan. Tapi ingat saya masih ada utang yang belum dilunasi. Bagaimana sebaiknya saya Ustadz? Apakah tetap berangkat umroh Ramadan atau fokus lunasi utang? Kalau utang itu sudah jatuh temponya dan kita tidak yakin, kalau sudah jatuh temponya wajib kita bayar. Wajib kita bayar. Terus kalau belum jatuh temponya dan kita yakin nanti ada lagi rezeki, maka umroh. Kalau belum ya, belum datang waktu pembayarannya dan kita yakin akan ada lagi uang setelah itu untuk membayarnya, umroh. Kita berangkat umroh. Tapi kalau kita tidak yakin, maka wajib kita menyimpannya. Karena umroh itu kewajiban 1 kali seumur hidup. Umroh. Sama dengan haji. Kewajiban 1 kali seumur hidup. Sementara membayar utang, wajib selama kita berutang. Wajib selama kita berutang. Jadi itu yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan. Wallahu a'lam. Ini mohon maaf masih banyak pertanyaan yang belum dibaca, Masya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.